Kamu pasti pernah ada di posisi ini, sudah bekerja keras, menuangkan seluruh energi dan waktu, tapi hasilnya jauh dari yang diharapkan. Rasanya seperti memasak dengan penuh cinta, tapi pas dicoba malah keasinan. Kok bisa begini? Kita sering tumbuh dengan keyakinan bahwa kalau kita berusaha keras, kita pasti akan sukses. Ini seperti rumus yang seharusnya selalu benar, tapi kenyataannya, hidup lebih mirip game dengan level tersembunyi dan musuh tak terduga. Kamu mungkin sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi tetap saja ada faktor lain yang ikut bermain, keberuntungan, keadaan, atau bahkan hal-hal di luar kendalimu. Jadi, kalau hasilnya tidak sesuai harapan, bukan berarti usahamu sia-sia. Ini bukan dunia dongeng di mana kerja keras selalu berakhir dengan happy ending instan. Kadang, usaha yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Yang penting adalah bagaimana kamu menyikapinya. Kecewa itu wajar. Kamu manusia, bukan robot yang diprogram untuk selalu optimis. Rasa kecewa itu muncul karena ada harapan yang tidak terpenuhi, dan itu bukti kalau kamu peduli. Tapi yang membedakan orang yang terus maju dan yang menyerah adalah cara mereka menangani kekecewaan. Kamu bisa memilih untuk meratapi nasib dan bertanya, kenapa harus terjadi padaku? Atau kamu bisa melihatnya sebagai bahan bakar untuk bangkit lagi. Kecewa bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Karena setiap orang yang sukses juga pernah kecewa. Bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Coba bayangkan ini. Kamu memasukkan roti ke dalam oven dengan suhu yang salah. Hasilnya, gosong. Apakah itu kegagalan? Atau hanya data bahwa suhu perlu disesuaikan? Begitu juga dengan usaha yang tidak membuahkan hasil. Itu bukan hukuman, tapi feedback. Kalau targetmu masih jauh, bukan berarti kamu gagal. Kamu hanya sedang mengumpulkan informasi tentang apa yang perlu diperbaiki. Bisa jadi strateginya yang kurang pas, waktunya yang kurang tepat, atau memang perlu lebih banyak usaha. Jadi daripada sibuk menyalahkan diri sendiri, lebih baik gunakan hasil yang ada sebagai petunjuk. Evaluasi, belajar, dan coba lagi dengan strategi yang lebih baik. Ingat, hidup bukan soal selalu menang, tapi soal terus bermain sampai kamu paham cara menangnya. Sampai sini, paham kan? Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Hasil yang nggak sesuai harapan bukan berarti akhir dari segalanya. Ini cuma bagian dari perjalanan. Dan seperti perjalanan lain, yang penting bukan cuma tujuannya, tapi juga bagaimana kamu menikmatinya. Jangan begitu dong. Oke, hasilnya nggak sesuai harapan. Mau nangis sebentar? Boleh. Mau misu-misu sambil makan es krim? Silakan. Tapi setelah itu, mari lanjut ke langkah yang lebih penting, yaitu evaluasi. Karena kalau kamu cuma meratapi kegagalan tanpa mencari tahu kenapa itu terjadi, ya bakal kejadian lagi. Ibarat masuk ke lubang yang sama karena nggak sadar kalau jalannya berlubang. Kamu mungkin udah bekerja keras, tapi apakah kamu bekerja dengan cara yang benar? Bayangkan kamu ingin pergi ke suatu tempat, tapi malah naik kendaraan yang salah. Kamu sudah capek, sudah mengeluarkan banyak tenaga, tapi tetap nggak sampai ke tujuan. Nah, usaha tanpa strategi yang tepat itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi daripada cuma fokus pada seberapa keras kamu berusaha, coba cek lagi. Apakah cara yang kamu gunakan benar-benar efektif? Apakah ada metode yang lebih baik? Apakah kamu sudah belajar dari mereka yang lebih dulu sukses? Kadang, bukan usahanya yang kurang, tapi pendekatannya yang perlu diubah. Gagal itu menyebalkan. Rasanya pengen nyalahin diri sendiri atau dunia yang nggak adil. Tapi, daripada terjebak dalam drama perasaan, coba lihat fakta. Apakah kamu benar-benar gagal atau cuma belum mencapai target karena butuh lebih banyak waktu? Misalnya, kamu jualan online dan targetnya laku 100 produk dalam sebulan, tapi ternyata cuma laku 30. Bukannya langsung berpikir, aku gagal total, coba lihat angkanya. Apakah jumlah pengunjung toko sudah cukup? Apakah strategi pemasarannya sudah efektif? Apakah ada faktor eksternal seperti musim atau tren yang memengaruhi penjualan? Evaluasi berdasarkan data bikin kamu bisa melihat gambaran lebih jelas, bukan sekadar mengandalkan perasaan yang kadang terlalu dramatis.
Kalau kamu merasa sudah melakukan segalanya tapi tetap belum berhasil, mungkin ada hambatan yang nggak kamu sadari. Hambatan ini bisa datang dari dua arah, yaitu eksternal dan internal. Hambatan eksternal adalah faktor di luar kendalimu, seperti pasar yang berubah, pesaing yang lebih kuat, atau kondisi ekonomi yang nggak mendukung. Ini berarti kamu perlu menyesuaikan strategi dengan keadaan. Untuk hambatan internal, nah, ini yang sering luput. Bisa jadi kamu sendiri yang tanpa sadar jadi penghalang, kurang disiplin, mudah terdistraksi, atau nggak cukup percaya diri buat mengambil langkah besar. Kadang, masalahnya bukan di luar sana, tapi di dalam diri. Jadi, jujurlah sama diri sendiri. Apa yang sebenarnya menghambatmu? Jadi, setelah kecewa dan sedikit curhat ke diri sendiri, langkah berikutnya adalah berhenti meratapi, mulai menganalisis. Gagal bukan akhir dari segalanya, itu cuma petunjuk bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan kabar baiknya, kamu punya kendali penuh untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ada satu mitos yang bikin banyak orang frustrasi. Kalau kamu nggak mencapai target, berarti kamu gagal. Padahal, bisa jadi bukan kamu yang gagal, tapi targetnya yang memang perlu penyesuaian. Ibarat mendaki gunung, kalau jalur yang kamu pilih terlalu curam, ya bukan berarti kamu nggak bisa sampai puncak. Mungkin kamu cuma perlu mencari jalur lain yang lebih masuk akal. Kadang kita terlalu bersemangat di awal dan menetapkan target yang terdengar keren, tapi sebenarnya nggak realistis. Misalnya, kamu baru mulai bisnis online dan berharap bisa punya omzet ratusan juta dalam sebulan. Bukan nggak mungkin, tapi kalau ekspektasi terlalu tinggi dan nggak tercapai, kamu malah gampang patah semangat. Jadi coba cek lagi, apakah targetmu masih masuk akal dengan kemampuan dan sumber daya yang ada? Apakah kamu memberi diri sendiri cukup waktu untuk mencapainya? Apakah ada tahapan yang perlu dilalui sebelum sampai ke target besar? Menyesuaikan target itu bukan tanda menyerah. Itu tanda kalau kamu cukup pintar buat menyusun strategi yang lebih baik. Bayangkan kamu disuruh makan satu loyang pizza sendirian dalam satu suapan. Jelas mustahil kan? Tapi kalau kamu makan satu potong demi satu potong, tiba-tiba setengah loyang udah habis tanpa sadar. Begitu juga dengan target besar, kamu perlu memecahnya jadi langkah-langkah kecil yang lebih bisa dikelola. Misalnya, daripada menetapkan target harus punya 10.000 followers dalam sebulan, kamu bisa mulai dengan harus posting konten berkualitas setiap hari selama sebulan. Target kecil lebih mudah dicapai, bikin kamu tetap termotivasi, dan yang paling penting, membangun momentum. Seringkali, bukan targetnya yang salah, tapi waktu dan sumber daya yang kurang mendukung. Bisa jadi kamu sebenarnya nggak gagal, hanya butuh lebih banyak waktu dan strategi yang lebih matang. Misalnya, kamu punya target bisa berlari 10 km dalam sebulan, tapi ternyata dalam 2 minggu pertama, kamu baru kuat lari 3 km. Daripada menyerah dan berpikir, aku gagal, kamu bisa revisi target jadi 5 km dulu dalam waktu yang lebih panjang. Revisi target itu seperti menyesuaikan peta perjalanan. Bukan berarti kamu berhenti, tapi kamu mencari jalur yang lebih pas buat sampai ke tujuan. Jadi, kalau target awal belum tercapai, jangan buru-buru merasa gagal. Coba lihat lagi apakah kamu perlu menyesuaikan ekspektasi, membagi target jadi langkah kecil, atau memberi lebih banyak waktu buat diri sendiri. Yang penting, jangan berhenti. Kadang, perjalanan menuju sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten berjalan. Pernah merasa udah ngasih usaha terbaik, tapi hasilnya nggak sesuai harapan? Lalu kamu mulai overthinking, nyalahin diri sendiri, dan makin tertekan? Kalau iya, mungkin yang kamu butuhkan bukan kerja lebih keras, tapi jeda sejenak. Bayangin kamu lagi lari maraton. Kalau dari awal sampai akhir kamu maksain diri buat terus ngebut tanpa istirahat, yang ada malah tumbang di tengah jalan. Sama halnya dengan hidup, kadang kamu perlu melambat sebentar supaya bisa lanjut dengan lebih kuat. Banyak orang berpikir kalau berhenti sebentar itu artinya malas atau lemah. Padahal, justru dengan istirahat, kamu bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Coba pikir,
Kapan terakhir kali kamu benar-benar meluangkan waktu buat diri sendiri tanpa ngerasa bersalah? Jeda bukan berarti kamu menyerah. Ini tentang ngasih ruang buat otak dan hati kamu bernapas. Bisa dengan jalan-jalan, baca buku, ngobrol santai, atau sekadar tidur lebih lama. Kadang, solusi terbaik justru datang saat kamu nggak sibuk memikirkannya. Kalau kamu terus-terusan maksa diri buat produktif tanpa istirahat, yang ada bukan makin sukses, tapi malah makin stres. Burnout itu nyata, dan kalau udah kena, rasanya kayak kehilangan energi buat ngelakuin apapun, bahkan hal yang biasanya kamu suka. Tanda-tanda burnout yang sering diabaikan. Kamu gampang emosi atau gampang capek meski tidur cukup. Hal yang dulu bikin kamu semangat sekarang terasa membosankan. Kamu mulai ngerasa, kok kayaknya nggak ada gunanya lagi ya? Kalau tanda-tanda ini muncul, jangan anggap remeh. Itu alarm dari tubuh dan pikiran kamu buat istirahat sebentar. Ingat, sukses itu bukan tentang siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang bisa menjaga keseimbangan. Kadang kita terlalu sibuk ngejar target sampai lupa buat bertanya, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Bisa jadi, kamu selama ini kerja keras bukan buat dirimu sendiri, tapi buat memenuhi ekspektasi orang lain. Jeda adalah waktu terbaik buat mengevaluasi. Apakah aku masih menikmati perjalanan ini? Apakah tujuan ini masih sesuai dengan apa yang aku mau? Apakah ada cara lain buat mencapai kebahagiaan selain sekadar mencapai target? Jangan takut buat mengubah arah kalau ternyata yang kamu kejar selama ini bukan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Hidup ini bukan perlombaan, tapi perjalanan. Pastikan kamu nggak cuma fokus ke garis finish, tapi juga menikmati setiap langkah di sepanjang jalan. Jadi kalau kamu mulai merasa lelah dan nggak tahu harus ngapain, berhenti sebentar. Minum teh, jalan-jalan, dengerin musik, atau bahkan tidur siang. Jeda bukan kelemahan, tapi strategi biar kamu bisa balik dengan energi yang lebih segar. Ingat, kamu nggak harus selalu berlari. Kadang berjalan santai juga cukup buat sampai ke tujuan. Kamu pernah nggak ngerasa kayak hidup ini cuma tentang ngejar target demi target? Begitu satu selesai, langsung pindah ke yang berikutnya, tanpa benar-benar menikmati hasilnya. Ya kalau iya, mungkin ini saatnya buat ganti perspektif. Karena kalau hidup cuma soal mengejar, kapan kamu sempat menikmati? Bayangin naik gunung. Kalau dari awal kamu cuma fokus ke puncak, kamu bakal ngerasa perjalanan itu capek dan lama banget. Tapi kalau kamu sesekali berhenti, menikmati pemandangan, ngobrol sama teman seperjalanan, atau sekadar menghirup udara segar, perjalanan itu bakal jadi lebih bermakna. Dalam hidup pun sama. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan definisi sukses yang sempit. Gaji besar, jabatan tinggi, punya rumah mewah, atau pencapaian tertentu. Tapi, apa iya itu satu-satunya cara buat merasa berhasil? Coba tanya ke diri sendiri. Apa arti sukses buat aku? Apakah aku mengejar sesuatu yang benar-benar aku inginkan, atau cuma ikut-ikutan standar orang lain? Sukses itu nggak harus soal angka atau pencapaian besar. Bisa aja sesederhana bangun pagi dengan perasaan damai, punya cukup waktu buat orang-orang tersayang, atau sekadar bisa makan enak tanpa mikirin diet. Hasil memang penting, tapi proses jauh lebih berharga. Kadang, hal-hal yang kamu pelajari di sepanjang perjalanan justru lebih bermakna daripada tujuan akhirnya. Misalnya, kamu gagal mencapai target bisnis, tapi selama prosesnya kamu belajar cara berkomunikasi lebih baik, membangun relasi, dan mengelola waktu dengan lebih efisien. Itu semua adalah keuntungan yang nggak bisa diukur cuma dari angka keberhasilan. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap kesalahan yang kamu buat, itu semua membentuk kamu jadi versi yang lebih kuat dan bijak. Jangan anggap perjalanan ini sia-sia cuman karena hasil akhirnya nggak sesuai ekspektasi. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar yang besar sampai lupa menghargai yang kecil. Padahal, tanpa langkah-langkah kecil itu, nggak mungkin kamu bisa sampai ke tujuan. Mulai biasakan buat merayakan pencapaian sekecil apapun. Bisa dengan hal sederhana kayak traktir diri sendiri es krim setelah menyelesaikan tugas berat. Menulis jurnal tentang hal-hal baik yang kamu capai hari ini. Atau mengucapkan terima kasih ke diri sendiri karena sudah berusaha.
Setiap langkah itu penting, setiap proses itu berharga, dan setiap momen itu layak buat dinikmati. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma sibuk mengejar. Sesekali, berhenti dan lihat ke belakang. Lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Nikmati perjalanan ini, karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan cuma garis finishnya, tapi semua pengalaman yang kamu kumpulkan di sepanjang jalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.